Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ngebahas tentang dinamo starter. Ini udah saya bersihin ya, karena bersihin dari tadi soalnya, karena tadi banyak kerjaan, rupanya udah nggak kepegang. Sempatnya malam ya, udah saya buat video malam. Biasanya kalau dinamo starter motor nih ya, khususnya dia itu masalahnya ining sering cepat habis. Apa sih istilahnya kalau di tempat kami, cool starter, arengnya karbon brush ini seperti ini. Oke, ini yang lama udah hancur. Ini sebenarnya magnetnya juga lepas ini ya, magnet ini karena udah saya bersihin tadi, sebelumnya. Bisa ini teman-teman kita lem lagi, mungkin pakai lem besi ya kayak gini. Nah, tapi sebelumnya dibersihin dulu karena biasanya di magnet juga ada bekas lemnya. Di rumah ini juga dibersihin semua. Sudah bersih baru kita lem lagi. Terus biasanya magnet sisi yang ini dengan yang ini beda ya teman-teman, karena kalau kita salah masang muternya kebalik. Karena prinsip dinamo mutarnya itu dia ke arah kanan, searah jarum jam. Nah, kalau yang model seperti ini kan dia universal ya, bisa diputar-putar, nggak ada diputar kemanapun bisa. Jadi kalau misalnya seandainya terbalik, contoh ini lubang baut misalnya seperti ini. Nah, seandainya udah kita coba, kita tes dengan aki muternya ke kiri, itu bisa kita putar gini aja. Nah, bisa kita langsung gini, udah jadi. Cuman kan khususnya sepeda motor yang lain seperti Honda mungkin Honda lama ya, ataupun ya Honda lama lah aja, itu nggak bisa penutupnya ini kita putar-putar. Jadi cara ngatasinnya, makanya sebelum magnet kita lemnya itu dikit aja dulu. Jadi udah kita tempel, kita lem pinggirnya aja dulu, 1 titik lah, cukup kuat kok dia, 1 titik, semua 1 titik. Sudah ini kuat, udah kita tutup, kita coba. Misalnya seandainya salah, berarti dia muternya ke kiri, ini yang harus kita tukar. Ini magnet ini kita pindahin ke sini. Nah, yang magnet ini kita pindahin ke sini. Cara ngelepasnya memang agak susah kalau kita congkel pakai obeng, nggak bisa. Mungkin cara solusinya itu kita panasin aja di atas kompor, jangan terlalu lama karena bisa ngurangin daya magnetnya. Kita panasin sedikit, jangan terlalu lama. Sudah kita panasin, kita congkel aja pakai obeng, nanti dia lepas. Satu aja dulu, kita bersihin dulu satu, udah kita tempelin. Misalnya seandainya ini kita lepas, udah bersih, udah kita tandain pakai spidol ataupun apalah, pinter-pinter teman-teman semuanya. Sudah lepas, bersihin, kita lem lagi. Ini tukar ke sini, yang ini tukar ke sini, jadi arahnya dia berubah lagi. Biasanya kalau Jupiter, Yamaha, dia solderan di sini ya, bukan bautan. Nih. Nah, biasanya kalau ngelepas ini kan biasanya solder itu nggak kuat, karena mungkin wattnya kecil ya. Makanya kebetulan saya kemarin beli lagi solder yang wattnya bisa sampai 200 watt, itu bisa kok buat ngelelehin ini. Sebelumnya pun saya biasanya seperti ini. Ini kita potong di sini, terus kita misalnya ini yang baru kita gunting, kita potong, terus kita sambung seperti ini. Ini contoh nih, misalnya seperti ini. Nah, ini kan udah saya lepas ya teman-teman, aduh nggak fokus. Nah, ini kan udah saya lepas ini. Nah, biasanya saya juga dulu seperti itu. Ini kita potong,
Kemudian ini misalnya yang baru kita potong juga, kita selah seperti ini, kita buat 2 ruas ya. Misalnya seperti ini. Nah, kita buat 2 ruas. Kita rapatkan seperti ini. Nah, kalau bisa ini jangan disolder dengan timah, kita ikat aja dengan benang, kita lilitin benang secukupnya, lalu kita kasih lem besi seperti ini. Kenapa nggak kita solder pakai timah? Karena kalau kita solder pakai timah pasti tebal dia, otomatis kan kita kalau menyambung itu ya oke lah kalau seperti ini ya. Kadang kita timpa seperti ini aja, kadang kalau kita solder pakai timah dia terlalu menggunduk, timahnya itu besar, jadi bisa selah yang di dalam sini tuh terlalu sempit. Nah, takutnya kadang ya ada sih pernah kejadian tersenggol ini, perputaran ini, angker dinamo gulungan ini. Oke, makanya kalau pakai benang kan dia tipis, lebih aman, lem dijamin kuat itu juga. Berhubung saya baru beli solder yang tegangan di atas 200 watt, jadi saya lepas aja biar lebih rapi. Ini udah saya pasang, udah sebelumnya kita bersihin dulu, udah saya bersihin, tinggal sebelahnya. Kalau bisa kita pasang ini dulu, karena kalau sebelah memang gampang masang ini, kalau ini udah kita pasang otomatis takutnya mengganggu saat kita nyambung ini, ngelepasin ini kan mengganggu ini, makanya ini terakhir aja. Oke, sekarang kita pasang. Teman-teman, kita pasang. Ini kalau kita mau bongkarnya, kalau kira-kira keras pakai ini matodring top. Nah, saya juga tadi bukanya pakai itu karena keras. Kalau pakai obeng biasa ini nggak bisa, dia nggak kuat. Cara pasangnya, ini pernya. Sebelum kita masukkan ini, kita masukkan per, kita coba dulu, kita masukin ini, lancar nggak dia. Nah, misalnya oh lancar. Sebelahnya pun gitu, ini lancar, kita pasang. Sebelumnya masang ini kan biasanya sulit tuh, karena nanti kita tahan ini, saat kita memasang ini kita nahan begini, masukinnya susah. Nah, caranya kita buat aja dari ini dari jari-jari sepeda ya, nggak terlalu besar. Kalau jari-jari motor ditekuknya susah, atau kawat lah. Nah, ini kan tadinya lurus, saya lipat 2 seperti ini, jangan terlalu rapat ya, kira-kira selebar inilah. Nah, selebar ini, jadi kan ada daya pegasnya dia. Nah, otomatis menahan keluar gini dia. Oke, kita pasang satu-satu. Per kita masukin dulu, kita pasang ininya ya, kita pasang ininya, terus kita jepit ini tracker ya, tracker dari jari-jari ya istilahnya ya. Aduh, ini terlalu rapat jadi tuh kurang menekan, kita lebarin lagi. Nah, oke, kita pencet seperti ini. Ini teman-teman, jadi dia nggak lari. Sebelahnya, sekarang sebelahnya kita pasang juga. Per jangan lupa, ini per udah ada di dalam. Oke, udah masuk kayak gini. Tuh kan, kalau tidak ada ini susah kita menahannya ya kan. Ini kita coba
pindahin sini. Aduh, nah seperti ini tuh guys. Oke, lalu kita masukin ininya, angker gulungannya. Sebelumnya ini jangan lupa kita bersihin dulu ini, kalau dia kotor kita bersihin pakai ampas halus lah ya. Yang penting kuningannya ini bersih lagi. Oke, ini masih mulus, masih bagus, layak kita pasang. Gimana ini seperti ini. Nah, terus kita lepas ini. Nah, terus kita rapihin. Nah, tadi yang saya bilang kalau kita, nah ini kan yang tadi ngelepasnya susah, apa, karbon brasnya kebanyakan mekanik kan potong dari sini disambung. Nah, kalau dia kita solder pakai timah, otomatis tebalnya biasanya kayak gini. Nah, segini. Nah, ini terlalu rapat dengan angker ini. Saya pernah ngalamin kasus bongkar dinamo seperti ini, nyangkut dia, jadi kegesek. Nah, jadi kan sama aja, kena percikan api, nggak normal. Oke, ini udah cukup, kita agak jauhin lagi dikit. Lebih baik pakai benang, nyambungnya benang terus kita lem ya. Dah, jangan lupa sini dikasih apa sih, paselin gemuk sedikit saja, seenggaknya dia, karena ini kan apa ya, berputar, takutnya bos-bosan ini, perbos yang di dalam ini cepat kemakan di dalam, yang di dalam sini. Nah, oke, saya kasih gemuk dulu, lupa saya mau ngambilnya. Oke, saya taruh dulu. Dikit aja teman-teman, jangan terlalu berlebih. Ya buat apa ya, ada sebagian motor yang kalau kita starter, misalnya kita starter, mesin hidup, mesin kita matiin, dia bunyi mik mik. Nah, itu dari ini juga teman-teman, dari coolnya ini sendiri, dia udah habis, jadi dia goyang otomatis kan ini dalam ini kering, kena pergesekan ini dengan magnet sini, makanya dia bunyi mik. Biasanya itu kasusnya di motor-motor Honda lama, Supra Pit New, Grand, yang tipenya dia pengantar giginya ini kering. Nah, itu sering kejadian seperti itu. Itu masalahnya dari cool starter ini. Nah, ini kita lumasin juga nggak apa-apa, sedikit aja biar dia nggak terlalu kering. Itu ngaruh di suaranya juga sih, agak berisik. Sedikit aja, jangan terlalu banyak. Oke, terus kita pasang. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini saya nggak tahu juga ini kebalik atau enggak magnetnya, maka ini baru mau saya coba. Kalau seandainya pun kebalik kan bisa kita tukar. Kalau ini, kalau seperti dinamo Supra Pit New, Grand, nggak bisa, dia harus dilepas lagi magnetnya, karena tutupnya ini nggak bisa kita putar-putar. Oke, kita pasang ya teman-teman. Oke, nah ini muternya dia harus ke kanan kalau dinamo ini. Oh, oke, nah ini ada aki, saya ada aki. Kita tes sebisa mungkin, kita tes dulu di bawah, jangan pasang langsung di motornya. Nah, ini kita masain. Masanya ini ya teman-teman, langsung kita tempelin di masa aki. Nah, ini buat apinya. Nah, ini nggak usah dibawa dulu, nggak apa-apa, yang penting kita pegang kencang aja. Kalau teman-teman yang belum biasa ya dibaut aja dulu. Oke, kita simak. Aduh, nah kalau Yamaha, tunggu sebentar, kalau Yamaha dia ada titiknya juga, ditutup. Nah, tutupnya ini
Duh, mana tadi ya? Nah, ini dia ada garis nih, garis ini ketemu sama ini, biar kita bisa tahu kebalik enggak putarannya. Nah, ketemu ini ya, nok ini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, kita pegang, kita coba. Nggak kelihatan ya teman-teman, agak jauhan ya. Nah, ini kita masain ya. Ini kita tempel seperti ini. Wah. Ini salah teman-teman muternya, dia ke kiri tuh. Bisa kok kerasa nih. Nah, tangan teman-teman gini aja kerasa dia tuh, tuh kebalik. Nah, kalau Yamaha enak, kita tinggal puter aja ini. Mana tadi noknya? Nah, ini seperti ini. Ini lubang baut ya kan. Oke, jauh. Kita puter aja ini. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. Nah, ini benar teman-teman, aman ya. Nah, udah jadi. Nah, ini udah jadi, udah tinggal kita pasang, kita baut. Ini bautnya. Kalau ngebaut mah bisa lah ya teman-teman mah. Oke. Nah, oke, nanti dikencangin lagi, kita kencangin lagi. Oke, itu aja teman-teman video dari saya, tutorial dari saya buat teman-teman semuanya. Makasih udah nonton video saya. Jangan lupa subscribe teman-teman, tekan tombol loncengnya, ikon loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.